Selamat pagi. Jess, ini komennya oke nih, saya replay nih. Alhamdulillah, ini testimonial ya. Kamu boleh baca nih dari Pak Dapur Mantap 212. Alhamdulillah, saya ikuti VT Pak Jess sedikit-sedikit dipraktekkan. Wah, Jami Pak, ya harus dipraktekkan Pak. Yang rugi itu mereka yang ngikutin VT saya tapi tidak praktek, itu rugi banget. Ya nanti kalau udah kena masalah baru mereka iya kata Pak Jess begitu. Kamu tidak akan bisa menerima keadaan hari ini, ya kejadian hari ini, kebaikan hari ini kalau tidak memulai 3 tahun yang lalu. Itu hukum, ya hukum. Makanya ada yang disebut sebagai tabur tuai. Kamu tidak akan pernah menuai kalau kamu tidak pernah menabur. Nah, yang ditabur apa? Kalau hari ini kamu menabur kejahatan, maka 3 sampai 5 tahun yang akan datang kamu akan menuai kehancuran itu. Kamu lihat ya pejabat-pejabat kita itu. Dia menjadi pejabat tidak mewakili rakyat tapi tidak bekerja untuk rakyat. Hari ini dia masuk menjadi pejabat, nanti 3 sampai 5 tahun lagi hancur hidupnya. Itu sudah terbukti, Jess. Karena apa? Itu hukum, tidak bisa dilawan. Kamu percaya atau tidak, hukum itu bekerja. Makanya meminimalisir kita untuk berbuat dosa. Sehingga ketika ada demo-demo, saya nggak perlu ikut-ikutan demo, karena udah tahu saya, itu pejabat mau ngoceh kayak apa, model Sahroni itu biarkan saja. Nanti alam semesta yang akan mematikan dia. Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa dia hidup dari rakyat. Dia tidak sadar bahwa makan yang dia asupkan ke dalam tubuhnya itu dari uang rakyat yang membayar pajak. Ya, uang rakyat. Kan yang membayar pajak itu rakyat, bukan pemerintah, bukan pejabat, bukan juga pengusaha. Yang membayar pajak itu rakyat, rakyatlah yang membayar pajak. Jadi duitmu itu dipajaki untuk menggaji mereka, tapi ternyata mereka melakukan kezoliman kepada yang menggaji mereka. Duit yang mereka terima bukan dikembalikan untuk memakmurkan rakyatnya, atau yang memilih dia, tapi dipakai untuk membeli motor mobil yang dia loh pakai mobil loh cuma satu, di rumah ada 3-4 mobil, buat apa? Miring kan? Nah, kayak gitu. Makanya biarkan saja. Nah, itu yang namanya tabur tuai. Ini saya ngelantur kemana-mana nih ngomongnya nih. Ya, padahal hanya mempraktekkan. Kalau ada rezeki mau beli racikannya Mak Cin, sip, boleh Pak, silakan. Nah, kalau ada rezeki boleh menghubungi Mbak Vira. Nanti Mbak Vira akan bantu, ya. Mbak Vira akan bantu. Mbak Vira akan bantu untuk Bapak bisa mengkonsumsi racikan Mak Cin. Ya, terus kemudian no sarapan bagus, no nasi bagus, no cemilan bagus, no 10 bagus, no 11 bagus. Sianida Mirna ini singkong ya, pasti bicara masalah singkong dan umbi-umbian. Umbi-umbian itu boleh, asal benar cara nanamnya, cara masaknya. Ya, tapi semua yang namanya umbi itu ada unsur sianidanya di dalam. Jadi lebih baik dihindarkan. Ya, apalagi kamu kan seringkali bilang nasi diganti kentang. itu nasi itu udah lebih sehat daripada kentang. Kenapa masih kamu ganti kentang? Ganti singkong. Ada sianidanya itu. Resiko. Ya lebih baik enggak usah. Kalau memang mau makan nasi, makan nasi. 1 sendok masih enggak masalah. 2 sendok masih enggak masalah. Ya 3 sampai 5 sendok itu bermasalah. Nasi 2 sendok masih oke, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kamu udah punya masalah, ya jangan. Ya, kalau kamu udah punya masalah degeneratif, udah punya masalah komplikatif, udah punya masalah metabolic syndrome, ya apa itu Pak? Penyakit-penyakit apa itu Pak? Ya penyakit di mana selmu gagal meregenerasi, yang berhubungan dengan ginjal, yang berhubungan dengan liver, yang berhubungan dengan paru-paru, yang berhubungan dengan jantung, yang berhubungan dengan kanker, yang berhubungan dengan tumor, yang berhubungan dengan cuci darah, yang berhubungan dengan ambeien, yang berhubungan dengan artritis, yang berhubungan dengan Alzheimer, yang berhubungan dengan glukoma, yang berhubungan dengan lipoma, yang berhubungan dengan itu semua itu penyakit-penyakit metabolik itu. Nah, itu baru kamu harus singkirkan ini. Ya, yang namanya nasi, tepung, cemilan, gorengan, 10, gula-gulaan itu semua harus singkirkan. Supaya apa? Supaya selmu sehat, selmu sembuh, selmu perkasa gitu. Nah, yang terbaik ya seperti yang Pak Dapur Mantap ini sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu terbaik. Itu terbaik. Kalau pengen makan, makanlah di jam 1 sampai jam 6 sore. Itu makan apa aja masih tidak ada masalah. Karena kamu udah membiarkan tubuhmu lapar dalam waktu 18 jam. Ya, 18 jam loh kamu nggak makan. Jam 7 malam sudah tidak makan, stop makan. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11,
jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 10 jam. Udah bagus itu. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 15 jam, jam 10, jam 11, jam 12, 18 jam. Kamu tidak makan, itu bagus banget. Ya, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, jam 6 sore, itu keren, itu sehat. Makan apa aja, boleh Pak, boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau kamu udah kena degeneratif, ya jangan. Kalau udah kena degeneratif, wajib full telur, full ikan, full daging, full seafood. Kalau sudah kena degeneratif, kalau pengen cepat sembuh. Ya kalau enggak kepengen, ya silakan aja mulut-mulutmu itu. Ngapain saya pusing-pusing, enggak peduli saya. Gitu. Tapi kalau kamu seperti saya kayak begini, udah sehat, udah lepas obat, ya jam 1 kamu makan, makanya kayak umpamanya jam 1 kamu nyemil, kamu lagi kepengen makan geduk, ya udah makan geduk jam 1. Jam 1 kenyang, ya jam 2, jam 3, ada ini lewat, apa jajanan lewat, ya monggo makan jajanan enggak apa-apa. Gitu. Terus jam 3, jam 4, ada yang enak-enak nih. Wah, apa itu? Makanan apa itu? Ya monggo jam 4 dimakan. Jam 5, jam 6 kamu boleh makan telur, ikan, daging, seafood. Pilih yang mana yang kamu mau makan. Telur doang boleh Pak, boleh. Ikan doang boleh Pak, boleh. Saya 1 hari 24 jam hanya makan ikan kembung 7 ekor, nggak ada masalah. Kenyang sekali. Kenyang. Karena manusia ini kan available ya, adaptable ya. Kamu bisa mengadaptasi tubuhmu untuk membuat sesuatu keputusan. Yang berbahaya adalah kamu tidak mau mengadaptasikan tubuhmu sehingga kamu penyakitan. Manusia ini adaptable, mau di cuaca dingin bisa, mau di cuaca panas bisa. Jadi jangan salah, kamu sudah melarang-larang anakmu panasan, melarang anakmu hujan-hujanan, itu kebodohan pendidikan yang paling bodoh di Indonesia itu. Melarang anaknya hujan-hujanan, melarang anaknya panas-panasan. Itu pendidikan paling bodoh di Indonesia. Indonesia itu cuma ada 2 musim, yaitu musim panas sama musim hujan. Udah itu aja, musim kemarau, musim hujan. Ya sudah, biasakan anakmu dengan 2 musim itu. Kalau kamu ke Eropa ada 4 musim, ada musim gugur, ada musim salju. Gitu. Ya ini Indonesia ini kan anaknya, waduh. Sehingga anakmu bermasalah, alergi debu, karena nggak boleh keluar rumah. Aja debu, awas debu. Aduh, kamu bebaskan anakmu. Ya, bebaskan anakmu. Waktu kecil, bebaskan dia makan. Ya, makan apa aja. Jangan dilarang. Oh ini jangan makan ini, nanti cacingan. Aduh, kamu tidak melatih lambung anakmu. Sehingga ketika dia dewasa, ya itu masalahmu. Kamu kerja, hasil kerjamu habis untuk ngasih makan monster-monster itu. Karena apa? Karena tercipta dari ketidakbiasaan. Ya, rutinitas itu kadang baik, kadang buruk, tergantung rutinitasnya apa. Kebiasaan itu adalah kebiasaan itu adalah pencapaian terhebat manusia. Ketika kamu bisa membiasakan. Dan kalau kamu bisa masuk ke dunia itu, nah kamu bisa memilih kemana kamu mau pergi. Udah biasa miskin, kamu bisa tahu bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Udah biasa kaya, kamu tahu bagaimana cara mendapatkan duit dengan baik. Itu kebiasaan. Ya, sukses itu kebiasaan. Peristiwa yang diulang, pengulangan, repeating, itulah sukses. Kamu kan dibesarkan dari kebiasaan kan? Ya, orang bisa berjalan itu karena kebiasaan yang dibangun. Rutinitas yang dibentuk. Jadi tidak ada bakat. Tidak ada bakat. Salah besar kalau kamu dibilang, oh anak ini bakatnya bagus. Tidak ada. Yang ada adalah kamu mau menjadikan dirimu apa. Sehingga kamu harus menjalankan sebuah kebiasaan baru. Nah, baru kamu akan membentuk. Nah, ini bagus nih, kebiasaan dipraktekkan. Dipraktekkan, itu yang luar biasa. Terima kasih Pak Dapur Mantap ya. Saya doakan semakin sehat. Nah, kalau ini boleh menghubungi Mbak Vira Pak. Nanti Mbak Vira akan bantu. Screenshot aja ini. Screenshot konten saya ini dan kemudian kirimkan Mbak Vira. Mbak Vira, saya pengen racikan macin. Nah, nanti dibantu sama Mbak Vira. Ya, saya udah merekomendasi dari tandanya seperti ini. Gitu. Karena racikan macin itu saya buat bukan untuk saya menjadi kaya raya, tidak, tapi dibuat untuk menolong banyak orang. Nah, teman-teman yang membantu bisa membantu menolong saya.